Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang bersama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah dan senantiasa mengaplikasikan nikmat ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, juga para sahabatnya serta orang-orang yang istiqamah di jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ke-12 itu. Malam ke-12 pertemuan sebelumnya atau ceramah sebelumnya sudah pernah membawakan materi tentang ibadah, mudah-mudahan sesuai dengan materi yang dibagi. Di mana ibadah itu ada yang namanya ibadah fisik, juga ada ibadah yang sifatnya lisan, ada ibadah yang sifatnya zahir dan ibadah batin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada satu ibadah yang kita semua telah melaksanakannya hari ini dan akan kita laksanakan selama 1 bulan penuh, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang bukan hanya ibadah fisik saja yang nampak dalam pelaksanaannya. Namun dalam ibadah puasa juga ada jiwa dan hati yang selalu hadir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang derajat ketakwaan. Inilah yang ingin digapai dari ibadah puasa itu, semangat puasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang di mana ketakwaan itu, wahai Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini, sambil menunjuk ke arah hati beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bahwa ketakwaan itu adalah keadaan di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ibadah puasa ini jamaah sekalian tidak bisa terpisahkan antara jiwa hati kita ini. Maka di dalamnya ada pembersihan jiwa. Maka di dalam ibadah puasa ini jamaah sekalian ada upaya dari kita untuk senantiasa membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang menodai kebersihan dan kesucian hati jiwa kita ini. Kalau misalnya sebelum Ramadan kita sibuk
untuk menggapai kebahagiaan dunia. Kita sibuk menggapai hal-hal yang berbau duniawi. Maka dengan masuknya kita di bulan suci Ramadan, kita tata kembali hati kita ini yang dahulunya sibuk mengejar dunia, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum Ramadan datang kita punya sifat buruk, selalu dengki, selalu iri, selalu berprasangka buruk kepada orang lain, selalu melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan masuknya kita di bulan suci Ramadan, dengan ibadah puasa yang kita laksanakan, kita sedikit demi sedikit memperbaiki dan membersihkan hal-hal yang buruk yang kita sebutkan tadi. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menyebutkan satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan siapa yang tidak meninggalkan pengamalan tersebut, artinya dia terus mengucapkan perkataan-perkataan kotor, dusta dan seterusnya, falaysa lillahi hajatun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya, tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Seorang puasa dituntut juga untuk berpuasa dari segi lisannya. Dituntut juga untuk membersihkan lisannya dari perkataan-perkataan kotor. Belum lagi di dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Semua amalan anak Adam itu miliknya. Dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kami tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Was-shaumu junnah, dan puasa adalah tameng, pelindung dia dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ahadukum fi shaumihi fala yarfuth wala yashab wa man qala lahu sa'uqatiluka falyaqul inni sha'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan puasa adalah tameng, dan ketika ada di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata dusta, berkata-kata kotor, dan tidak berteriak-teriak. Dan ketika ada orang yang memancingnya marah, mengajaknya untuk bertengkar, maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Maka hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwa puasa itu bukan hanya sekedar ibadah fisik saja, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, puasa adalah bagaimana kita melatih hati kita, melatih lisan kita untuk berada selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syahwat kita dengan ibadah puasa yang kita lakukan, kita bisa mengontrol syahwat kita. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatuhu min ajli." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu telah meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, bahwa puasa adalah bagian dari cara kita mensucikan jiwa ini. Meninggalkan kata-kata kotor, meninggalkan prasangka buruk, penyakit-penyakit hati yang lain, dan juga dengan puasa kita bisa mengontrol syahwat kita agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, puasa ini juga adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kepekaan kita kepada saudara-saudara kita. Bukankah kita punya saudara-saudara yang mungkin hari ini tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Di luar bulan suci Ramadan mereka mungkin tidak makan dan minum. Di luar bulan suci Ramadan mungkin mereka tidak membedakan mana buka puasa, mana sahur. Sama saja tidak ada makanan. Maka dengan masuknya kita di bulan suci Ramadan ini, Allah menginginkan hati kita ini memiliki kepekaan kepada saudara kita. Ini adalah bagian dari cara kita mensucikan jiwa ini. Sebelumnya mungkin kita tidak peduli dengan orang-orang miskin. Sebelum masuknya Ramadan mungkin kita hilang kepekaan kepada orang-orang yang tertindas, berada dalam kesusahan. Setelah kita memasuki bulan suci Ramadan dan kita berpuasa, sedikit demi sedikit kita tumbuhkan kepekaan kepada saudara kita. Nabi SAW sudah mengajarkan kita bagaimana kita selalu melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dari derajat sosial, dari derajat kemiskinan. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, karena sesungguhnya hal tersebut akan menjadikan kita lebih bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar ketika Nabi SAW di bulan Ramadan itu banyak bersedekah. Karena pada saat di bulan Ramadan banyak orang-orang yang fokus beribadah sehingga meninggalkan pekerjaannya sehari-hari. Ketika dia sudah meninggalkan pekerjaannya, dari mana mereka mendapatkan makan dan minum untuk buka puasa dan sahur? Maka disinilah Rasulullah mengajarkan kita bagaimana kita meningkatkan kepekaan dan nilai sosial kita. Nabi SAW terkenal dengan kedermawanannya. Namun ketika berada di bulan Ramadan, kedermawanan Nabi SAW semakin meningkat. Memberikan bantuan kepada mereka yang meninggalkan pekerjaan sehari-hari dan fokus untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka dengan kita menahan lapar dan dahaga, mudah-mudahan kita sedikit merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin tiap hari, tiap bulan, tiap tahun mereka dalam keadaan menahan lapar dan dahaga. Yang kedua jamaah sekali, yang ketiga, bahwa puasa ini juga membersihkan jiwa kita agar senantiasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berpuasa, kita sedang beribadah. Bayangkan, mungkin bisa saja kita katakan, ya, ibadah puasa ini paling lama waktu ibadahnya. Kalau sholat mungkin ya 5 menit, 10 menit setiap sholatnya. Tapi puasa jamaah sekalian mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari kita dalam keadaan ibadah. Dan di saat inilah kesempatan kita memperbaiki hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya mungkin kita hanya taat kepada Allah pada perkara-perkara khusus. Maka masuknya kita di bulan suci Ramadan, kita berpuasa, kita memperbaiki hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan keburukan-keburukan di dalam hati kita dengan ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kebaikan dan ibadah yang kita lakukan ini akan membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Innal hasanata yudhhibna as-sayyi'at, sesungguhnya ibadah, kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wa ramadhanu ila ramadan kafaratun lima bainahuma, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salat malam yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan salat malam, salat tarawih
di bulan suci Ramadan ini demi mengharapkan pahala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 bentuk dari puasa ini mensucikan jiwa. Yang pertama adalah bahwa kita membersihkan penyakit-penyakit hati kita, mengontrol lisan kita dan mengontrol syahwat kita. Yang kedua, dengan puasa menjadikan kita semakin peka dengan saudara-saudara kita yang miskin. Dan yang ketiga, bahwa dengan puasa kita menjadikan diri kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang singkat dan sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi kita untuk semakin bersemangat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.